فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله الكرام والكريمات أكرمني وأكرمكم الله جميعا. Kita melanjutkan pertemuan malam ke-13 dari kajian rutinitas kita pada kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kita mengkaji tentang pengesahan Allah Subhanahu wa taala yang mana pengesahan Allah merupakan hak Allah yang dituntut dari hamba-hambanya. Sebuah karya tulis yang dikarang oleh Syekh Al-Mujaddid Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah alaih. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, telah kita masuk pada bab yang keempat dengan bunyi bab doa ila syahadat la ilaha illallah. Menyeru atau mendakwakan kepada tauhid, kepada pengakuan persaksian tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dari rentetan dalil yang menyebutkan kepada kita berupa satu ayat dan dua hadis berisikan 30 masail. Pada masail kali ini telah kita ambil sekitaran 20-an masail. Atau 17, malam ini kita akan ambil masail yang ke-18. Langsung saja kita baca kata penulis, semoga Allah merahmati beliau. At-thaminata asyara, pelajaran yang bisa kita petik pada urutan ke-18 dari judul bab ini. Min adillatit tauhid ma jarra ala sayyidil mursalina wa sadatil awliya minal masyaqqati wal ju' wal waba. Termasuk tanda-tanda tauhid, tanda-tanda pengesahan Allah, bukti kebesaran Allah dari pengaruh tauhid. Apa yang terjadi kepada pemimpinnya para rasul, pemimpinnya para wali-wali dari ujian yang berat, rasa kelaparan, serta musibah dan bencana. Apa maksud dari poin ini? Bahwasanya beliau kaitkan antara hadis yang ketiga atau landasan hukum yang ketiga berupa hadis Abu Sa'id As-Sa'id radhiyallahu anhu, peristiwa perang Khaybar yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Peran yang luar biasa membutuhkan perjuangan serta pengorbanan dari para sahabat radhiyallahu alaihim menjadi serta pemimpin mereka sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal pembahasan telah kita singgung bahwa hari-hari pertama berlangsungnya peperangan tidak semulus apa yang dibayangkan. Karena Khaybar sendiri adalah pemukiman milik Yahudi yang berisikan beberapa benteng. Jadi kaum Yahudi ketika masuk ke Jazirah Arab, mereka menjadikan perkampungan dalam bentuk benteng-benteng. Beberapa keluarga tinggal dalam satu benteng, tetangga benteng lagi tentu. Tinggal beberapa keluarga, anggota keluarga di dalamnya. Khaybar sendiri terdapat sekitar belasan benteng, di antara yang besar, sedang sampai kecil.
Kemudian urutan benteng ketika pertama kali masuk gerbang kota Khaybar. Paling pertama adalah benteng yang paling utama, besar. Nabi SAW sengaja pertama kali mendobrak benteng tersebut dikarenakan paling sulit. Kalau yang besar sudah mampu, otomatis yang sedang dan kecil yang lainnya akan mudah. Ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan. Benteng tersebut hari pertama belum bisa dijebol. Bahkan korban dari para sahabat berjatuhan. Hari kedua serupa dengan hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian perbekalan sedikit sampai dalam riwayat menyebut bahwasanya mereka memakan hewan tunggangan mereka. Namun ketika sayembara ini disebutkan oleh Nabi SAW kisah tentang beliau akan memberikan bendera kepemimpinan esok hari kepada seorang yang Allah cinta kepada dia, Rasul cinta kepada dia. Serta dia pun cinta kepada Allah, dia pun cinta kepada Rasul. Allah akan bukakan kemenangan dengan perantara tangan dia. Poin ini mengajarkan kepada kita bahwa barakallahu fiikum, tauhid yang didakwahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdasarkan arahan dari Rasulullah SAW adalah tauhid. Dakwah kepada tauhid membawa jalan keluar. Ini maksud beliau. Dakwah kepada tauhid membawa solusi bagi hal-hal yang mungkin berat, kelaparan serta bencana dan musibah sebelum itu. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya buah hasil dari tauhid selalu manis, cepat atau lambat. Dan ini terjadi kepada siapa? Kata penulis ini Sayyidul Mursalin wa Sadatil Auliya, para pemimpinnya, para rasul serta barisan terdepan dari kalangan wali-wali Allah. Pelajaran yang kita petik di sini barakallahu fikum bahwasanya tidak selamanya keadaan semulus apa yang kita bayangkan, butuh ujian dan cobaan. Hal tersebut juga dirasakan oleh para wali, dirasakan juga oleh para nabi dan rasul. Kemenangan, hasil akhir dari kemenangan perang Khaybar yang kita dapati dari hadis ketiga Sahl bin Sa'd As-Sa'di radhiyallahu anhu, namun ternyata dilalui dengan perjuangan serta pengorbanan. Ini adalah tauhid. Perhatikan tentang Nabi SAW berdakwah di periode Madinah Makkah dengan 3 tahapan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi 2 tahun pertama, 3 tahun pertama. Dakwah secara terang-terangan namun dalam ruang lingkup kota Makkah. Kemudian awal tahun ke-10 sampai akhir sebelum hijrah, dakwah secara terang-terangan namun di luar kota Makkah. Belum memiliki hasil apa-apa, belum memiliki wilayah kekuasaan. Pengikut masih sangat sedikit. Musuh berlipat ganda dengan jumlah 6 orang yang mengikuti dakwah Nabi SAW. Perjuangan, pengorbanan. Namun perhatikan tentang buah hasil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Tujuannya apa? Untuk mengunggulkan agama ini dari agama-agama yang lainnya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW percaya akan janji tersebut. 13 tahun lamanya beliau berdakwah. Tahun ke-14 baru terrealisasi bahwasanya beliau mendapatkan wilayah kekuasaan. Puncaknya pada Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Kota Makkah merupakan poros dan sentral dari Jazirah Arab, takluk dan tunduk di tangan kaum muslimin. Akhirnya yang lainnya di Jazirah Arab sebelumnya berbondong-bondong masuk Islam. Beliau menangis. Beliau menundukkan diri beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dibukakan kepada beliau kota Makkah. Masuk ke kota Makkah sambil menunggangi kendaraan beliau, kemudian menundukkan, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat bahwasanya sampai jenggot beliau menyentuh pundak kendaraan beliau. Sebenarnya kalau memenangkan peperangan dia bangga, dia sombong, dia ampun. Nabi SAW tidak demikian. Beliau tunduk. Kesemuanya apa kata kuncinya? Tauhid. Tauhid. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya akhir penghujung dari para pelaku tauhid selalulah kemenangan. Meskipun dilalui dengan pengorbanan, perjuangan.
susah payah. Nah, ini maksud dari poin yang ke-18. Sebenarnya kita bisa ambil dari dua hadis sekaligus, meskipun yang boleh maksud adalah hadisnya Sa'ad bin Sa'ad saja. Perhatikan, Nabi SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, ketika itu Yaman masih dikuasai oleh ahlul kitab, dari alur cerita yang kita baca. Islam pada ketika itu baru sekitaran, ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, ke-10 Hijriah. Karena dalam riwayat menyebutkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi SAW beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir. Bisa jadi aku tidak bertemu engkau lagi pada tahun berikutnya." Nah, sambil menangis, Nabi SAW melepas kepergian Mu'adz bin Jabal dalam keadaan sedih. Dan betul, tahun depan dia kembali, Nabi SAW sudah meninggal. Artinya ini terjadi antara tahun 9 dan tahun ke-10. Ketika itu baru kota Makkah dan Madinah yang takluk sekitaran Khaybar. Adapun Yaman belum. Tapi perhatikan, ketika Nabi SAW meninggal dunia, kemudian naik menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Dia yang menyelesaikan visi dan misi. Angan-angan Nabi SAW dari hadis beliau, "Akhrijul Yahud wan Nasara min jaziratil Arab, la yabqa fi jaziratil Arab dinna illa dinun wahid." Kata Nabi SAW, keluarkan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Tak tersisa kecuali satu agama di jazirah Arab dan terrealisasi, terlaksana sesuai dengan misi dan visi dakwah tauhid. Dari dua hadis ini sebenarnya kita bisa petik pelajaran apa yang barusan disebutkan pada poin yang ke-18. Tanda-tanda dakwah tauhid. Dari Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Nah, beriman dan beramal soleh, Allah akan mapankan mereka di permukaan bumi. Allah akan menggantikan rasa takut menjadi rasa aman. Apa kata kuncinya? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a, beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku. Untuk mendapatkan kemapanan, kejayaan dan keperkasaan di muka bumi, satu kata kunci, beribadah dan tidak menyekutukannya. Tauhid akan ada buah dan hasilnya. Hanya saja butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Nah, kalau Nabi SAW beliau bersabar selama 13 tahun untuk bisa mendapatkan daulah Islamiyah di kota Madinah, kita pun hendaknya demikian. Kita pun harusnya demikian. Bahkan di kota Madinah pun masih terus dirongrong oleh musuh dalam selimut dari kota Madinah sendiri. Ada Yahudi, ada munafik. Di luar ada orang-orang Badui Arab yang masih berpengaruh pemahaman kesyirikan. Islam berjaya sesuai dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, Hajjatul Wada, beliau berorasi di depan umat beliau yang jumlahnya sebanyak jumlah surat di dalam Al-Qur'an. Jumlah dalam surat dalam Al-Quran 114. Kalikan 1000. 114.000 umat di hadapan Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Berhaji wada bersama beliau. Itulah umat beliau. Buah hasil dari apa? 23 tahun lamanya berdakwah. Namun kesemua itu tidak didapat dengan semudah membalikan ke telapak tangan. Nah, tidak semudah itu. Jadi apa yang beliau sebutkan kepada kita di sini bahwasanya buah hasil dari dakwah tauhid selalu manis, tapi tidak segampang apa yang dibayangkan. Nah, poin yang berikutnya, rintangan dan cobaan selalu berada di hadapan. Sebelum mungkin kita menghadapi musuh di luar sana, pada pertama adalah barisan kita dulu kita bersihkan. Bersihkan dari kesalahan, bersihkan dari penyelisihan, bersihkan dari penyelisihan terhadap syariat. Intinya barisan kita dulu kita bersihkan, satukan barisan, tidak ada kesyirikan, tidak ada kebid'ahan, tidak ada kemaksiatan. Barulah barisan bisa kokoh kita hadapi musuh-musuh yang di luar.
Tapi kalau dalam sendiri kita masih berseteru, masih berbeda pendapat, nah tidak mungkin kita bisa menghadapi orang yang di luar sana. Ini paling pertama, untuk bisa mendakwakan tauhid, pertama barisan dulu yang dirapikan, dibersihkan dari perselisihan pendapat, dari penyelisihan terhadap syariat. Yang masih bengkok kita luruskan, yang masih lemah kita kuatkan. Sebagian orang kalau berdakwah hanya yang terbayang adalah hasil akhirnya. Aku mau berhasil. Tapi jalan-jalan untuk berhasil dia tidak tempuh. Paling pertama adalah tauhid. Intinya tauhid. Setelah itu pada urutan yang kedua sunnah. Sunnah adalah kekuatan. Setelah itu ukhuwah. Jangan ada berselisih pendapat. Yang salah segera kembali kepada kebenaran. Jangan keras kepala. Kalau tidak, dakwah kita tidak akan tertolong. Hanya punya cita-cita, hanya punya niat, tapi tidak ada realisasi dan pengorbanan serta perjuangan. Jangan mimpi di siang bolong. Yang berikutnya kata beliau, at-tasiyata asyara yang ke-19. Masih pada hadisnya Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu, kisah tentang perang Khaybar. Bunyi tentang poin ini adalah qauluhu la'utiyanna ar-rayata ila akhirih alamun min a'lamin nubuwah. Pada hadis Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya beliau katakan, aku akan berikan bendera kepemimpinan Godan esok harinya karena 3 hari berturut-turut ingin menjebol benteng terbesar di antara belasan benteng di Khaybar, tidak berhasil. Beliau melakukan sayembara ini. Dan ucapan beliau, aku akan memberikan bendera kepemimpinan kepada seseorang esok hari yang mana Allah dan Rasulnya cinta kepada dia serta dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Belum terjadi, tapi sesuai dengan apa yang beliau beritakan, fakta dan kenyataan. Poin ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini termasuk tanda dari tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak tanda-tanda kebesaran beliau, dan para ulama banyak menulis tentang hal ini. Kemudian kita punya kajian juga dari kitab Al-Fusul di Siratir Rasul, juga pada bab-bab akhir, terkhususnya pada jilid yang kedua terdapat tanda-tanda kenabian. Sekilas beliau ceritakan, menyebutkan. Dan tanda-tanda inilah yang membuat orang itu percaya bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala datang membawa risalah untuk mengangkat umat manusia dari kejahilan, menyelamatkan mereka dari kesesatan. Tanda-tanda kenabian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela dengan begitu besar celaan kepada Bani Israel di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena begitu banyak mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, saksikan bahwasanya begitu banyak tanda-tanda kebesaran Nabi Musa alaihissalam, hanya saja mereka orang yang pembangkang. Dilihat bahwasanya tongkat bisa berubah menjadi ular yang besar. Tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wala pada atayna Musa tis'a ayatin bayyinat, sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 tanda-tanda kebenaran kenabian. Mereka melihat dengan mata kepala mereka, namun selalu membuat Nabi Musa kewalahan. Dari sisi lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sebagian umat beliau yang beriman kepada beliau namun tidak pernah melihat beliau sedikit pun. Ini satu hal yang luar biasa. Para sahabat ketika itu beriman kepada beliau karena dengan gamblang dan nyata mereka lihat dengan mata kepala mereka tanda-tanda kebesaran Allah. Namun ada orang-orang yang para sahabat minder, cemburu, iri dengan mereka karena ternyata orang tersebut beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertemu dengan mereka sama sekali. Pada suatu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang hadir ketika itu, "Ubuguni ikhwani." Kata beliau, "Datangkanlah kepadaku saudara-saudaraku." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, kami adalah saudara-saudara engkau." Kata beliau sambil menjawab, "La antum ashabi, ubuguni ikhwani." Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku minta saudara-saudaraku. Yang kedua kalinya lagi para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, nahnu ikhwanuk." Wahai Rasulullah, kami adalah saudara-saudara engkau. Kata para sahabat. Nabi sallallahu menjawab, "La antum ashabi, ubuguni ikhwani." Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Carikan kepadaku saudara-saudaraku.
Kemudian mereka bertanya, "Man hum ya Rasul?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladina amanu bi wa lam yarawni." Ya saudara-saudara, adalah yang beriman kepadaku namun tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah lihat, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertatap muka. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada beliau di akhir zaman. Hanya beriman kepada beliau dengan mendengar berita bahwa beliau adalah seorang nabi datang dengan tanda-tanda kebesaran kenabian. Dengan inilah kita beriman kepada beliau. Kita tidak pernah bertemu, bertatap muka, bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan berita yang kita dengar, kita percaya kepada beliau bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, datang membawa beban risalah. Tanda-tanda kenabian. Termasuk di sini yang beliau sebutkan kepada kita, beliau memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Aku berikan bendera kepemimpinan kepada seseorang yang akan Allah bukakan kemenangan dengan perantara tangan dia. Yang ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib sesuai dengan kenyataan bahwasanya Ali bin Abi Thalib berhasil mendobrak benteng terbesar di Khaybar dan benteng-benteng yang lainnya sampai kemenangan jatuh ke tangan kaum muslimin. Poin yang berikutnya al-Ishrun yang ke-20. Ini juga termasuk tanda-tanda kebesaran beliau. Tafluhu fi ainaihi alamun min alamiha aidan. Meludahnya beliau ke kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga termasuk tanda dari tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kebenaran kenabian beliau. Nah, dan ini termasuk pengkhususan. Tidak datang dalil bahwasanya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh para sahabat yang mulia. Tidak dilakukan oleh Abu Bakar, tidak dilakukan oleh Umar, tidak dilakukan oleh Utsman, tidak dilakukan oleh Ali ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini khusus kepada beliau. Jadi kita tidak contoh beliau dalam hal ini. Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala anjurkan bahwasanya beliau adalah suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri beliau panutan, suri tauladan. Ya, yang bisa kalian contoh. Namun dalam satu hal ini jangan. Ini khusus. Yakni apa? Ya, ketika seseorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terserang penyakit mata, cukup beliau meludahi dengan ludah yang sedikit ringan, kemudian beliau mendoakan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meminum obat, tanpa menyembuh metode penyembuhan medis. Berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai dengan air liur yang ringan, sembuh. Ini membuktikan bahwasanya ini termasuk tanda-tanda kenabian. Yang orang biasa tidak boleh untuk melakukannya dan tidak bisa, tidak mampu. Nah, tidak bisa dan tidak mampu. Kita sebutkan pada awal bab bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab, seorang yang mengaku-ngaku nabi, keluar dari Taif, dari Bani Hanifah. Tahun ke-9 atau ke-10 Hijriah. Dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kata seorang yang mengeluh tentang penyakit mata di mata dia, tadinya cuma sekedar rabun biasa, hanya kabur. Musailamah al-Kadzdzab meludah ke mata dia, malah jadi buta. Nah, saya al-Kadzdzab. Karena ini khusus bagi beliau, tidak berlaku kepada selain beliau. Al-Hadiyah wal Ishrun yang ke-21 di antara 30 masail dalam bab ini. Kita berada pada 10 masail terakhir. Fadilatu Ali radhiyallahu anhu, keutamaan Ali, semoga Allah meridhoinya. Subhanallah, keutamaannya luar biasa. Apa keutamaan yang disebutkan dalam hadis? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulan yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu." Keutamaan Ali adalah Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mendapatkan jaminan kepercayaan dari seseorang yang jujur sekaligus terpercaya. Allah cinta kepada dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta kepada dia. Sekaligus dia juga cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia cinta juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita punya kaidah dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa akan merasakan lezat dan manisnya keimanan ketika kita cinta kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai.
Ketika kita mendengar berita berita semacam ini, kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Karena cinta kepada dia adalah cinta bagian daripada agama. Cinta kepada Ali adalah cinta agama. Kita nggak pernah bertemu dengan dia, tapi berita yang kita dengar dan kita percaya hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya tentunya sahih dengan redaksi hadis yang diterima oleh kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah, Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun mencintainya. Tambahkan lagi bahwasanya dia punya keutamaan yang bukan cuma ini, banyak sekali. Mari kita kaji. Pada sebagian pelajaran kita di Markis Shiro tentang Al-Khulafa Al-Arba'ah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian disusul dengan Umar, Utsman, Ali, yang telah kita baca bahwasanya dia memiliki keutamaan. Dia adalah orang dekat yang dengan perantara dia anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi demi generasi turun temurun dari jalurnya dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 orang anak. Namun yang hanya memiliki keturunan dari jalur beliau adalah Ali dan istrinya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia adalah orang dekat. Orang dekat. Bahkan pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan dia untuk keluar pada suatu peperangan, perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Dia mengeluh kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau tidak mengizinkan aku untuk keluar berperang. Engkau tahu aku adalah orang pemberani, bukan pengecut. Aku orang yang bukan orang yang takut mati." Namun Nabi SAW tetap memilih dia untuk mewakilkan kota Madinah kepadanya. Karena biar bagaimanapun, meskipun kewajiban untuk berperang, tetap kota Madinah harus tetap dijaga, ada yang mewakilkannya, dan beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Nabi SAW memberikan jawaban untuk menenangkan hatinya, untuk menerima keputusan Nabi SAW tersebut dengan perkataan beliau, "Alam tardo anta minni bimanzilati Harun wa Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Tidak ridhokah engkau bahwasanya posisi engkau dari aku seperti posisi Nabi Harun dari Nabi Musa? Saking dekatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, saudara. Tapi bukan sekandung, saudara seibu, lain bapak. Kemudian karena dengan perantara Nabi Musa, Nabi Harun diangkat menjadi nabi dengan syafaat dari Nabi Musa. Artinya kedekatan antara Nabi Musa dengan Nabi Harun ibaratnya seperti Muhammad SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Namun kata beliau sebagai penutup, illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Beliau menutup pintu kenabian setelah beliau. Artinya Ali radhiyallahu anhu bukanlah nabi, hanya saja kedekatannya sama dengan kedekatan antara Nabi Harun dan Musa. Kedekatan yang luar biasa. Makanya orang yang membenci Ali bin Abi Thalib adalah tanda-tanda orang tersebut munafik. Membenci Ali bin Abi Thalib adalah kemunafikan. Sebagaimana mencintai Ali bin Abi Thalib adalah termasuk keimanan. As-saniyatu wal-ishrun, yang ke-22. Fadlus sahabati fi dawkihim tilkal lailata wa syughlihim an bisyaratil fath. Kita artikan poin ini, kata penulis yang ke-22. Keutamaan para sahabat ketika bergadang semalam suntuk malam tersebut setelah mendengar kabar gembira, sayembara bahwasanya Nabi SAW akan memberikan bendera kepemimpinan pada seseorang, namun tidak disebutkan siapa dia. Semalam suntuk para sahabat bergadang, berbincang-bincang di antara mereka, siapa gerangan yang diangkat oleh Nabi SAW sebagai pemimpin dan silakan kepada dia bendera kepemimpinan. Mereka seluruhnya mengharap bahwasanya akulah orangnya. Bahkan Umar bin Khattab pada riwayat lain dari lanjutan hadis ini dia mengatakan, "Ma kuntu atamannal khilafata illa lailata idin." Seumur hidup aku tidak pernah berangan-angan untuk menjadi pemimpin kecuali pada malam tersebut.
malam tersebut. Karena keutamaan yang luar biasa. Dijanjikan bahwasanya orang ini mendapatkan jaminan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah cinta, apalagi yang kita harapkan? Apalagi yang kita sesalkan? Kalau Allah dan Rasulnya sudah cinta, selamat dunia akhirat. Makanya mereka selalu berangan-angan untuk menjadi orang terbaik. Di antara tanda-tanda kebaikan adalah menjadi pemimpin ketika itu. Makanya hal ini membuat mereka penasaran. Penasaran dengan apa? Kebaikan. Bukan dengan, bermalam bukan dengan memperbincangkan tentang perkara dunia. Bukan memperbincangkan tentang keuntungan, laba, keuntungan dari dagang. Bukan memperbincangkan tentang urusan pribadi. Yang dia ceritakan adalah maslahat dunia dan akhirat. Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Luar biasa orang ini. Makanya perlu penasaran. Kita saja mungkin ada sebagian perkara yang kita nanti-nantikan membuat kita nggak bisa tidur. Bahkan mungkin perkara tersebut adalah perkara dunia, membuat kita gelisah, memikirkan terus-menerus siang dan malam, pagi dan petang. Baik itu masalah keuntungan ataupun kerugian dalam dunia. Orang-orang ini bergadang semalam suntuk, tidak bisa datang yang namanya tidur. Karena apa? Karena perkara kebaikan. Makanya beliau tanggaskan di sini bahwasanya ini adalah keutamaan para sahabat bergadang demi kebaikan. Bukan tak mau tidur, mungkin nggak bisa tidur. Apalagi 3 hari berturut-turut perang tidak menang-menang. Membuat mereka pun penasaran kapan gerangan akan datang yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain yang mereka perbincangkan adalah sosok yang disembunyikan jati dirinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali esok hari. Selain itu juga terdapat berita gembira tentang kemenangan. Ini pun mereka cita-citakan. 3 hari berturut-turut perang tidak menang. Kemudian ada berita gembira bahwa besok kita akan menang. Dan Nabi SAW adalah orang yang jujur serta terpercaya. Ini membuat mereka semalam suntuk tidak bisa tidur. As-salisatu wal ishrun, yang ke-23. Yang ke-23, al-imanu bil qadar li husuliha liman lam yas'a laha wa man iha amman sa'a. Pada poin yang ke-23 terdapat pelajaran beriman akan takdir. Mana takdir adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah ketahui. Ilmu Allah mencakup yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, bagaimana seandainya terjadi, bagaimana seandainya tidak terjadi. Ini pertama. Unsur beriman kepada takdir adalah pertama ilmu Allah. Ilmu Allah tidak terhalangi ruang dan waktu. Allah mengetahui segala sesuatu. Yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang belum terjadi. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh takdir dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Isi dari kitab Lauhul Mahfuz adalah segala kejadian yang Allah telah catat sebelum 500.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sampai tegaknya hari kiamat. Jadi kita tinggal berjalan di atas 6 takdir tersebut, catatan tersebut yang telah ada di Lauhul Mahfuz. Baik dan buruknya. Yang ketiga, beriman kepada takdir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki apapun yang terjadi, baik dan buruknya. Karena beriman kepada takdir mencakup baik dan buruk. Dari kebaikan terjadi Allah yang menghendaki. Dari keburukan yang terjadi juga Allah kehendaki. Baik dan buruk Allah kehendaki. Jadi seandainya kita mau menghindar dari kebaikan, kalau memang Allah takdirkan kepada kita pasti sampai. Kalau kita mau menghindar dari keburukan, lari dari keburukan, kalau memang Allah takdirkan terjadi pasti terjadi. Kemudian terakhir, tahapan beriman tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, penciptaan. Apapun yang terjadi di permukaan bumi ini dahulu, sekarang dan yang akan datang adalah tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang muqaddimah dari pengetahuan tentang beriman akan takdir, beliau masuk kepada inti yang beliau inginkan dari hadis di depan. Apa maksud dari beriman pada takdir di sini adalah lihusuliha liman lam yas'alaha wa man iha amman yas'a. Orang
orang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya, malah dialah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Orang yang berusaha untuk mendapatnya, bahkan bukan dialah. Bukan ternyata dia yang dimaksud. Dari alur cerita yang telah kita baca, boleh membuat sayembara. Semua orang berangan-angan untuk menjadi orang yang dimaksud dalam sayembara tersebut. Malamnya tidak tidur, paginya bersegera untuk datang. Mudah-mudahan dia ditunjuk. Ternyata tak seorang pun di antara mereka yang datang pada pagi hari tersebut dengan segera, tak seorang pun di antara mereka yang ditunjuk. Bahkan boleh tanya, mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib tidak ada, tidak hadir. Nah, dengan uzur bahwasanya matanya sakit. Ternyata dialah orang yang dipilih. Kita beriman kepada takdir. Dalam segala hal, takdir mencakup ajal, takdir mencakup rezeki, takdir mencakup kebaikan dan keburukan dunia seluruhnya. Bahkan beruntung dan celaka. Sebagaimana kita dapati bahwa dia berusaha meras keringat banting tulang untuk mendapatkan harta kekayaan. Kalau Allah takdirkan dia miskin, tetap saja miskin. Berapa banyak kita dapati orang demikian. Orang yang kita jumpai ternyata santai-santai pagi, siang, sore, malam, entah apa kegiatannya, tapi ternyata masih bisa kenyang, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa hidup. Intinya adalah takdir. Takdir. Kekayaan yang datang pada seseorang bukan karena semangatnya dia dalam mencari harta. Kemiskinan yang ada pada seseorang bukan berarti, bukan satu-satunya alasan karena dia adalah malas bekerja. Intinya adalah takdir. Kalau kita meyakini akan hal yang satu ini kehidupan kita, tidak ada beban dalam hidup kita. Tidak ada keraguan. Percaya kepada takdir seperti inilah konsekuensinya. Berusaha susah payah kalau memang Allah takdirkan segitu, ya segitu. Bukanlah harta didapat karena kesemangatan orang dalam mencarinya. Bukan juga harta yang sedikit datang kepada kita bukan karena kita malas, tapi segitu takdir. Dan seluruhnya ajal termasuk. Ini membuat orang itu tahu hakikat dari kehidupan. Tak ambisi untuk mendapatkan harta benda duniawi sampai menyepelekan ibadah, menyepelekan taklim, menyepelekan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui juga bersama bahwasanya rezeki tidak akan datang dengan sendirinya. Rezeki Allah telah tempatkan di suatu tempat. Kita butuh untuk menjemput. Disinilah butuh untuk mencari sebab. Seperti yang Nabi SAW terangkan pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu khimasan wa taruhu bitana." Kata beliau, seandainya kalian bertakwa sebagaimana tawakalnya, seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki. Perhatikan tentang burung, kata beliau, keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kembali di sore hari sangkarnya ke kandangnya dalam keadaan perut kenyang. Intinya bukan juga dianjurkan untuk bersandar kepada takdir kemudian malas bekerja, mencari sebab. Karena rezeki Allah sudah tempatkan, punya kita, punya antum, punya kita semuanya. Allah tempatkan di suatu tempat, kita butuh untuk menjemputnya. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan, akhirnya menyepelekan taklim, menyepelekan ibadah, menyanyiakan sholat, urusan dengan Allah jadi terbengkalai. Kita tahu dengan pasti bahwasanya rezeki datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau mencari rezeki jauh dari Allah, Allah tidak akan kasih. Rezeki itu bukan di tangan manusia. Kita mengharap rezeki tersebut datang dari pelanggan, datang dari konsumen, datang dari pembeli. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sebagai sumber rezeki satu-satunya. Mengharap dari manusia padahal rezeki dari Allah. Allah bisa berikan kita rezeki dari konsumen yang lain selain mereka. Intinya di sini barakallahu fikum bahwasanya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya banyak sedikit, ada tidak ada, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun jangan lupa juga dengan sebab. Pasti sampai kepada kita kalau memang itu rezeki kita. Datang dalam hadis 6 dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bani Adam law farra min ar-rizq la adrakahu kama adrakahu al-maut." Seandainya bagi Adam dia mau lari dari rezekinya, pasti rezekinya akan sampai kepada dia sebagaimana ajal akan sampai kepada dia. Kita sudah tahu itu rezeki kita, tapi kita menghindar, lari.
rezekinya akan ikut sampai kepada kita, sebagaimana ajal pun akan sampai kepada kita. Ajal dan rezeki sesuatu yang sama. Kalau rezeki masih ada, otomatis belum akan mati. Tapi kalau sudah tibanya untuk mati, rezeki pasti terputus. Dua hal yang tidak bisa dipisah satu sama yang lainnya. Ar-Rabi'ah wal 20. Poin yang ke-24. Al-adabu fi qawlihi ala rislik. Terdapat adab dari perkataan Nabi SAW ala rislik. Beliau anjurkan kepada Ali bin Abi Thalib setelah memberitahukan bahwa engkau adalah pemimpin perang, pemegang bendera keputusan, engkau yang berada pada barisan terdepan. Namun kata beliau ala rislik, tunggu sejenak. Visi dan misi berperang adalah untuk menumpahkan darah, mengangkat senjata, mengucurkan darah, menghilangkan nyawa. Namun sebelum engkau menempuh jalan tersebut, ala rislik, tunggu sebentar. Apa yang beliau maksud dengan tunggu? Dakwahi dulu mereka. Ini termasuk adab. Karena kenapa? Tidak menempuh jalan yang kekerasan, ditempuh dulu jalan mendakwahi. Karena pada hak orang-orang kafir, mereka memiliki 3 hak. Orang-orang kafir memiliki 3 hak dari kita sebelum kita memerangi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerangi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabiyyu, jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim." Wahai Nabi, jihadlah kepada orang-orang kafir dan munafik serta kerasilah mereka. Bahkan jihad di sini Allah tandaskan dengan diperangi, dibunuh, diangkat senjata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sabirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah orang-orang kafir, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak beragama dengan agama yang hak, tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah halalkan, dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dari kalangan Yahud dan Nasara, ahlul kitab, Allah perintahkan kita untuk memerangi mereka. Namun ini langkah yang ketiga. Ada langkah yang pertama. Ini dimaksud dengan adab, bahwasanya sebelum mereka diperangi, didakwahi dulu. Siapa tahu mau berubah. Siapa tahu hidayah masuk ke dalam dada mereka. Dengan perantara kita menyampaikan. Dan poin yang ke-24 ini termasuk inti dari judul bab, bahwasanya orang kafir pun memiliki hak untuk didakwahi kepada tauhid. Orang kafir, apalagi anggota keluarga kita, apalagi orang miskin yang memang mungkin lahir dari lahirnya adalah beragama Islam, tetangga kita, sanak famili kita, kerabat kita, handai tolan kita, juga memiliki hak yang sama. Orang kafir saja didakwahi, apalagi orang yang di sekitaran kita, pikiran kaum muslimin. Al-khamisatu wal 20 ad-da'watu ila Allah, ila al-Islam qabla al-qital. Ini yang kita maksud di tempat tadi, bahwasanya poin yang ke-25 ini berbunyi menyeru ke jalan Allah, yaitu ke agama Islam sebelum diperangi. Karena orang-orang non-muslim, Yahudi, Nasrani, musyrik, siapapun mereka, terkenal non-muslim, memiliki 3 opsi pilihan yang kita serahkan kepada mereka. Paling pertama adalah didakwahi masuk ke dalam agama Islam. Kalau enggan untuk memeluk agama Islam, kita pindah ke tahapan yang kedua, yakni meminta pajak dan upeti. Selama mereka mau tinggal di kawasan kaum muslimin, namun tetap memeluk agama mereka, pertahankan agama mereka, mereka harus tunduk di dalam hukum kaum muslimin dengan cara membayar pajak. Diatur oleh waliul amr dalam hal ini, per bulan atau per tahun atau per panen dari hasil panen mereka. Kalau tidak lagi mau memilih yang pertama, tidak lagi mau memilih yang kedua, dalam artian tidak mau masuk agama Islam, tidak lagi mau membayar pajak, baru tempuh jalan yang ketiga, yakni diperangi. Perhatikan tentang Islam, begitu indahnya Islam. Tidak ada dengan serta-merta langsung diperangi, dihilangkan nyawanya, ditumpas darahnya, dirampas hartanya. La ilaha illallah, agama Islam seperti ini. Datang dengan kedamaian, bukan seperti apa yang digambarkan oleh sebagian orang tentang agama Islam. Dikarenakan perbuatan dari sebagian orang yang mencoreng nama Islam, ketika disinggung tentang pembahasan terorisme, selalulah Islam menjadi kambing hitam. Selalu dituding kepada Islam terorisme, Islam kekerasan. Karena perbuatan dari sebagian orang bukan mencerminkan agama Islam, mencerminkan tentang komunitas sebagian dari agama Islam. Poin agama Islam paling pertama, beliau menganjurkan untuk berdakwah sebelum diperangi. Tidak mau pilih
tidak mau memilih untuk masuk dalam agama Islam, tidak langsung dikerasi dengan ditumpaskan darahnya. Silakan tinggal di kawasan kaum muslimin, tapi engkau harus berhukum dengan hukum Islam dengan cara membayar pajak. Tidak lagi mau memilih jalan yang kedua, barulah jalan yang ketiga. Tapi sebagian orang karena dangkalnya pemahaman mereka langsung mengebom kiri kanan. Nah, yang terkadang kita jumpai juga bahkan sebagian kaum muslimin menjadi korban. Sasarannya adalah orang-orang kafir. Cari di mana komunitas paling banyak yang non-muslim di daerah Indonesia, Bali. Akhirnya ngebom pintu gerbang luar negeri di Indonesia, Bali. Ternyata korbannya adalah kaum muslimin, anak kecil, kaum wanita yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Kita berlepas diri dari seluruh jalan-jalan yang menyelisih jalannya Nabi SAW. Allah mengetahui dalam lubuk hati kita yang paling dalam bahwasanya inilah agama Islam yang kita cintai. Nah, menyeru kepada kedamaian. As-sadisatu wal 20 yang ke-26, annahu masyru'un liman du'iya qabla dzalika wa qutilu. Bahwasanya yang disyariatkan, nah, bagi orang yang didakwahi sebelum diperangi. Ini jalan yang disyariatkan, perhatikan. Beliau datangkan dengan ungkapan ini adalah yang disyariatkan. Jadi bukan pola pikir siapa-siapa. Tapi ini yang ditetapkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada agama Islam. Yang menyelisih ini bukan Islam. Nah, yang memaksa orang untuk masuk kepada agama Islam tapi tidak menempuh dengan jalan ini, dia salah dan keliru. Didakwahi dulu sebelum diperangi. Tidak mau pilih yang cara pertama, tidak langsung dibunuh. Ada cara yang kedua, baru kemudian diperangi. Karena mereka terpaku dengan hadis-hadis yang penuh dengan kekerasan, seperti perkataan Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah." Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuma ini yang mereka pakai. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau kita dibunuh. Mereka sepelekan hadis-hadis yang datang dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti hadis ini, hadis As-Sa'idi, kisah dari Ali bin Abi Thalib. Mereka pergunakan ayat-ayat seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Nah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim." Wahai nabi, perangi orang kafir, perangi orang munafik, kerasi mereka. Allah anjurkan untuk keras dan menempuh jalan yang lemah lembut. Langsung dikerasi. Mereka buta dengan hadis-hadis semacam ini. Ini adalah hal yang disyariatkan. Siapa yang mensyariatkannya? Allah dan Rasulnya, pemilik syariat. Yang menyelisih jalan ini, menyelisih jalannya Allah dan Rasulnya. As-sabiyatu wal 20 yang ke-27, ad-da'watu bil hikmati liqaulihi akhbirhum bima yajibu. Berdakwah dengan kebijaksanaan, dengan hikmah, dengan akal sehat. Nah, berdakwah dengan dalil, bukan dengan pemikiran kita. Karena sebagian orang kalau mau berdakwah, dia nggak pakai Al-Quran dan As-Sunnah, dia pakai akal pikiran dia. Dakwah dengan hikmah. Sebagian orang kalau mau berdakwah, dicari jalan-jalan yang bisa, mengantarkan kepada dakwah. Intinya dakwah, dia nggak mempedulikan tentang jalan dan caranya. Sampai-sampai sebagian mereka kalau mau berdakwah sudah tahu haram musik, tapi mereka datang ke pelaku musik, memainkan musik dulu. Sudah masuk bergabung dengan mereka baru didakwakan agama Islam. Bagaimana mungkin bisa? Sebab mereka mau berdakwah tidak mau masuk ke masjid. Di masjid sudah banyak sekali ustaz-ustaz. Mereka datang berdakwah ke kafe-kafe, ke karaoke, diskotik, pub dan semisalnya. Bukan betul dakwah Nabi SAW. Melakukan maksiat, kemudian baru mau berdakwah. Bagaimana mungkin agama Allah akan tertolak dengan maksiat? Sebagaimana itu datang dari Jama'atut Tabligh pada suatu masjid. Dia masuk suatu masjid di suatu kampung besar, tapi tak seorang pun yang hadir dalam sholat jemaah ketika azan dikumandangkan. Dia azan di waktu subuh, tidak ada yang datang. Dia katakan bahwasanya dia imam, dia muadzin, dia tegakkan iqamat, dia imam, dia makmum. Zuhur, asar, maghrib, isya, seluruhnya sama. Selalu jemaahnya demikian. Dia cari cara bagaimana caranya agar orang sekian banyak kampung tersebut mau datang ke masjid untuk menghadiri sholat jamaah. Akhirnya dia azan jam 10 pagi. Jam 10 pagi dia azan. Ini waktu sholat apa ini? Al-muhim dia azan. Dia azan, tiba-tiba orang berkumpul karena keanehan. Mereka berkumpul, mereka bertanya, ini azan sholat apa ini?
Kenapa engkau adzan di waktu tersebut? Kalau dikasih jawaban bahwasanya aku capek adzan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kalian nggak datang. Aku sengaja adzan di waktu ini kan aku ingin dakwakan kalian. Ayo masuk ke masjid. Bukan malah masuk masjid, malah mereka lari. Nah, semakin mengetahui bahwasanya orang ini jahil. Berdakwah dengan menyelisihi metode Nabi SAW. Dakwah dengan hikmah dari perkataan beliau, akhbirhum bima yajibu. Beritakan kepada mereka dari apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Menisbahkan kepada kewajiban ini datang dari sisi Allah, bukan dari sisi kami, bukan dari pembicara, bukan dari dai, bukan dari syekh, bukan dari ustaz, tapi kewajiban ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bermaksud dengan berdakwah dengan hikmah. Nah, beritakan bukan kewajiban, bukan kami yang mewajibkan akan hal tersebut. Kami sebagai dai yang menyampaikan risalah, menyambung lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kewajiban datang dari Allah, kewajiban datang dari Rasul dan semisalnya. As-saminatu wal 20 yang ke-28, al-ma'rifatu bihaqqillah fil Islam. Pengenalan tentang hak Allah dalam agama Islam. Dari hadisnya Sahabat As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Diambil juga dari hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya hak Allah adalah tauhid. Paling pertama diibadahi. Hak Allah adalah diibadahi dengan cara salat dan zakat. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya dari seluruh kewajiban dalam syariat agama Islam. At-tasiyatu wal 20 yang ke-29, sawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Pahala bagi siapa yang mendapatkan hidayah dengan perantara tangannya. Yang disebutkan dalam hadisnya Sahabat As-Sa'idi, kisah tentang Ali bahwasanya la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Nah. Kata Nabi SAW, demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah seseorang dengan perantara tangan engkau, lebih baik daripada 6 unta merah. Lebih baik daripada unta merah. Kita kalau menilai tentang seseorang tersebut, dia dari kalangan konglomerat atau dari kalangan melarat, mungkin dari merek mobil dia. Oh, ini bawa Kijang tua, Kijang tahun 90-an. Oh, yang ini bawa Fortuner. Oh, yang ini bawa Pajero. Kita bisa menilai bahwa ini adalah orang kaya, ini orang miskin, atau sedang-sedang. Dari apa yang Nabi SAW gambarkan kepada kita bahwasanya harta yang paling istimewa di kalangan bangsa Arab adalah unta merah. Unta, binatang tunggangan yang paling istimewa, mahal, tambahkan lagi dari jenis yang merah. Nah, hanya saja harta yang mahal ini ternyata ada yang lebih istimewa daripada itu. Apa itu? Dengan perantara engkau bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Hendaknya ini menjadi cita-cita kita sebagai pelaku tauhid. Hendaknya kita mendakwakan tauhid, dikarenakan tauhid yang kita dakwakan kemudian berhasil masukkan tauhid ke dalam hati seseorang, luar biasa besarnya. Engkau mungkin tidak punya kendaraan 4 roda, tapi ini jaminan engkau akan dapatkan di dalam surga. Apa itu? Unta merah. Sebagai kita mungkin nggak punya kendaraan, sebagai kita mungkin punya cuma roda 2, nggak ada roda 4. Ini lebih baik daripada roda 2, lebih baik daripada roda 4, bahkan lebih baik daripada seluruh roda. Nah, unta merah. Konon harganya bisa sampai miliaran dari satu ekornya unta merah ini, yang hanya bisa didapati oleh kalangan para pembesar, raja-raja, pemimpin kabilah atau yang semisal mereka. As-salatun yang ke-30, al-halifu 'alal futiyah, bersumpah di atas fatwa. Seseorang berfatwa meskipun tanpa diminta, kemudian dia bersumpah dan hukumnya adalah boleh sebagai bentuk penegasan. Karena tidak ada diucapkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sumpah kecuali perkataan yang akan disebutkan adalah perkataan yang agung, yang besar, berbobot. Makanya kalau bersumpah atas nama Allah kemudian pada perkara yang sepele terlarang. Sebagian orang kalau mau berdagang, wallahi barangku bagus, baru masuk, padahal sudah 3 hari yang lalu. Nah, untuk melariskan barang dagangannya dia bawa dengan dibumbui dengan sumpah. Ini namanya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkataan yang memang bermanfaat, berfaedah, berbobot, bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibumbui dengan sumpah, hukumnya boleh. Seperti ini Rasulullah menceritakan tentang fawaid dari memberikan hidayah kepada seorang, beliau dahulukan dengan bersumpah. Wallahu ta'ala bishawab.
Alhamdulillah telah kita selesaikan dari bab ini. 3 malam lamanya, satu bab ini saja telah kita ambil pelajaran di dalamnya. Kesucian hadis tadi yang saya bacakan tentang